Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anakku semuanya? Pada kesempatan ini, Bu Indah mau menyampaikan materi. Ya, mau menyampaikan materi meskipun dalam masa pandemi ini keadaannya yang sangat luar biasa, makanya kita harus mensikapinya dengan cara yang luar biasa juga. Ya, meskipun bimbingan konseling tidak masuk kelas, ya. Bu Indah akan tetap memberikan materi lewat YouTube ya. Nanti kalian akan bisa melihatnya di YouTube di saat setelah selesai PJJ ya, atau sore hari atau malam hari seperti itu ya. Intinya semoga apa yang akan saya sampaikan nanti bisa memberikan inspirasi kemudian manfaat bagi anak-anak semuanya. Oke ya anak-anakku ya. Yang penting anak-anak siap sedia, kemudian menjaga kesehatan selalu. Oke. Nah, materi yang akan saya sampaikan saat ini adalah tentang target ya. Jadi pentingnya menentukan target dalam aktivitas kita. Nah, hidup manusia itu kan kalau dari kacamata psikologi ya, adalah tentang positif psikologi gitu lah. Adalah hidup yang harus memiliki kebermaknaan ya, atau meaningfulness gitu loh ya. Jadi tidak sekedar normal gitu. Jadi hidup manusia itu semestinya juga bisa menikmati dan merasakan prestasi, kemudian merasakan kesuksesan dan juga kebahagiaan gitu. Nah, untuk bisa seperti itu tentunya kalau target kita bisa tercapai seperti itu. Nah, untuk bagaimana supaya kita bisa menentukan target dengan baik? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, target dulu itu artinya apa? Target itu kalau dalam KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya menetapkan sasaran ya, batas ketentuan dan pencapaian dan sebagainya yang harus dicapai dalam waktu tertentu. Nah, seperti itu artinya target ya. Nah, kemudian mengapa manusia itu harus mempunyai target dalam hidupnya? Nah, coba anak-anak berpikir ya, berpikir. Jadi ternyata orang-orang hebat itu mereka adalah yang mempunyai rencana sebelumnya, ya, mempunyai rencana dan target yang gemilang seperti itu. Ya, dalam hidup mereka itu mempunyai target, mempunyai rencana yang matang ya, seperti itu. Kemudian mereka juga merasa harus terus lebih baik ya daripada kemarin ya. Kemudian menentukan target itu adalah berarti kalian bisa membuka kompas ya. Artinya membuka kompas atau penunjuk jalan pada diri sendiri, karena kita mempunyai target, mempunyai catatan yang harus kita lakukan. Intinya kompasnya itu loh yang harus saya lakukan, seperti itu. Nah, hidup tanpa target dan tanpa tujuan itu adalah seperti sebuah perjalanan yang sepi ya. Sebuah perjalanan yang sepi, yang hampa, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, jangan sampai kalian merasakan seperti itu. Kalian melakukan hal-hal yang sia-sia seperti itu, makanya harus ditarget ya. Nah, kapan itu target itu akan tercapai? Nah, nanti jawabnya adalah segera ya di video yang selanjutnya ya. Kalau anak-anak memang masih belum tergambar ya, belum merencanakan apa-apa, nah ada baiknya mulai sekarang kalian harus memikirkannya seperti itu ya. Jadi jangan sampai terbengkelai aktivitasnya seperti itu, tidak terencana, apa-apa mengalir ya, namanya mengalir hidupnya itu tidak seperti itu. Tadi manusia harus mengalir hidupnya betul, mengikuti takdirnya seperti itu. Tetapi semuanya itu harus kita usahakan semaksimal mungkin untuk bisa mencapainya seperti itu ya. Oke anak-anak, kita lanjutkan sekarang. Nah, kapan sebaiknya kita itu menentukan target? Kapan? Nah, jawabnya adalah segera. Karena semakin kita segera menentukan target, maka akan semakin cepat pula harapan kita juga akan terkabul ya, terencana dengan rapi seperti itu. Nah, jangan menunda-nunda hal yang baik ya. Jadi target kita apa? Besok saya harus
melakukan apa itu kita catat sekarang, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda hal yang baik. Nah, agenda untuk melaksanakan target itu bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan, tahunan, dan seterusnya, 5 tahunan, 10 tahunan, bahkan seperti itu ya. Maka dalam target yang paling dekat itu anak-anak harus punya juga ya. Kita harus punya juga target yang paling dekat. Target yang paling dekat itu tidak, bahkan belum sampai harian itu juga sudah bisa kita tentukan. Misalnya sekarang ini waktunya siang hari, nanti sore target saya akan melakukan olahraga ya. Kemudian selain olahraga, saya juga akan misalnya melakukan bisnis seperti itu. Nah, kebetulan anak-anak kadang kan dalam waktu masa pandemi gini ada yang banyak bisnis ya, ada yang COD, ada yang menawarkan dagangan, nah seperti itu. Nah, itu jangan dikira itu hal-hal yang remeh yang tidak perlu pencatatan ya, tidak perlu target ya. Nah, seperti itu juga perlu target. Makanya penting bagi anak-anak untuk mencatatnya seperti itu, menentukan supaya rencana-rencana itu bisa berjalan dengan yang rapi seperti itu ya. Nah, sekarang Bu Endah mau kasih contoh ya, yaitu tentang contoh harian misalnya. Target yang harian itu yang seperti apa? Saya contohkan tentang ibadah misalnya. Ibadah misalkan target sholat hari ini harus lebih baik daripada yang kemarin, daripada yang dahulu seperti itu. Misalnya kalau saya sholat wajib itu sudah terpenuhi ya, oh berarti target saya untuk besok, untuk hari besok saya harus sholat sunnah, menjalankan sholat sunnah seperti itu ya. Jadi jangan hanya sekarang sholat wajib, besok sholat wajib lagi, hanya sholat wajib lagi seperti itu. Jadi itu tidak melakukan perkembangan namanya ya. Jadi targetnya belum terpenuhi seperti itu. Nah, untuk target yang lainnya misalnya belajar ya, selain ibadah itu ada belajar. Nah, biasanya saya seminggu itu hanya belajar sekali, saya hanya membaca buku sekali-sekali saja. Makanya kita target untuk besok saya harus bisa menghabiskan atau melalap buku ini berapa lembar seperti itu ya. Jadi harus targetnya jelas seperti itu. Saya besok mau ngapain itu. Semua itu adalah hal-hal yang positif ya. Semua adalah hal-hal yang positif yang akan kita kejar targetnya. Insya Allah nanti kalau kita sudah bisa mencapai target itu, kita akan merasa puas, merasa bahagia ya. Nah, sekarang kita contohkan untuk yang target bulanan kira-kira apa ya. Tentu saja kegiatan yang positif ya, misalnya mengikuti turnamen olahraga, kemudian mengikuti kajian ya, mengikuti pengajian dan lain-lain seperti itu. Nah, bulan ini saya tidak melakukan apa-apa. Target saya bulan depan dan seterusnya saya harus ada kegiatan olahraga ya. Sebulan sekali saya mengikuti, misalnya ada perlombaan saya harus ikut seperti itu. Kemudian mengadakan kajian. Nah, mengadakan kajian, kalau kita bukan peserta, kita bisa menjadi panitia ya. Kita bisa mengajak teman-teman, target saya bulan depan saya akan mengadakan pengajian akbar misalnya seperti itu ya. Jadi anak-anak bisa merancang itu semua dengan baik ya. Kemudian target yang tahunan seperti apa? Kalau saya misalnya sekarang kelas 12 ya, ini kebetulan Bu Endah mengampunya kelas 12. Nah, ini target tahunan untuk tahun depan ya, berarti saya harus mungkin bekerja, mungkin kuliah, atau mungkin menikah, ada yang seperti itu ya. Jadi semua itu ada dalam pikiran kita, ada dalam angan-angan kita yang kita targetkan untuk semua itu bisa berhasil seperti itu. Nah, ini kemudian ada contoh ya, yang di bawah ini ada contoh yang harus ditandai ya, yang sudah tercapai itu seperti apa. Misalnya tadi ada target, ada tercapai atau tidak tercapai ya di sebelahnya itu. Jadi yang pertama itu satu, melaksanakan sholat sunnah itu sudah tercapai atau belum. Kalau sudah tercapai kita centang. Kemudian menjadi ketua Karang Taruna, oh sudah tercapai, kita centang. Mempunyai nilai lebih baik di rapot, misalnya nilainya
nilainya meningkat seperti itu. Ini target yang kemarin ya, nilai rapor saya besok harus meningkat. Kalau benar-benar meningkat, kita centang seperti itu. Kemudian saya akan belajar 5 hari seminggu gitu. Kemudian tercapai atau tidak? Oh, tercapai setengahnya. Ternyata saya hanya bisa belajar setengah dari 5 hari seperti itu. Nah, itu kita centang ya. Kemudian target yang selanjutnya adalah berjualan online. Terus selanjutnya adalah menabung seperti apa. Kalau belum tercapai ya tidak usah dicentang. Nah, seperti itu. Makanya kita setelah itu akan bisa melihat seberapa banyak centangan atau target-target yang sudah kita penuhi, seperti itu ya. Nah, selanjutnya akan kita mengecek ya, kita akan mengecek target yang belum terpenuhi apa aja, target yang sudah terpenuhi itu apa aja. Nah, bila ada yang belum terpenuhi, itu tindakan selanjutnya adalah ganti dengan target yang lain yang lebih ringan ya, atau menurunkan tingkat target yang tinggi seperti itu. Misalnya dalam beribadah pun kita boleh setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya untuk kita beribadah sunnah gitu ya. Tetapi ketika target itu kita terlalu berat, kita boleh menurunkan ya, kita boleh menurunkan asalkan kita dengan konsisten. Kemudian kita juga mempunyai niat untuk lebih menguatkan target untuk bisa lebih tercapai lagi, seperti itu ya. Misalkan saya harus membaca bulan depan ini 2 buku gitu. Ternyata kok tidak bisa ya, bulan depan lagi ternyata saya tidak bisa lagi untuk menargetkan membaca buku sebanyak 2 buku yang tebal-tebal misalnya. Nah, udah kita turunkan saja. Saya harus membaca buku 1 gitu aja ya. Nah, misalnya juga dalam hal bisnis, saya harus bisa menjual sebanyak ini gitu loh. Kalau tidak banyak, kemudian kita tidak mampu untuk itu, ya kita kurangi saja. Saya harus bisa melakukan target ini. Intinya kita tidak terbebani atau malah jadi stres karena kita mentarget apa yang kita pikirkan harus terpenuhi, seperti itu. Jangan sampai stres ya. Nah, kemudian bila target sudah terpenuhi ya, saya kecil membaca buku dalam 1 bulan itu 2 buku tebal itu nggak apa-apa. Nah, kita tambahi lagi ya, seperti itu. Intinya hal-hal yang baik itu bisa kita tambah selama kita masih mampu, seperti itu ya. Asalkan, kalau kita mampu kemudian kita suka, insya Allah itu akan membuat kita semangat. Nah, itu tadi pas di awal-awal tadi ya, di awal background tadi saya sebutkan bahwa hidup kita berhak untuk berprestasi, kita berhak untuk merasa bahagia. Nah, kalau kita target kita terpenuhi, otomatis kita merasa berprestasi kemudian merasa bahagia, seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi sekarang tentang prinsip ya, prinsip dalam target itu ya. Supaya target kita berhasil, kita harus punya prinsip ya. Yang pertama adalah berusaha semaksimalnya untuk memenuhinya ya, untuk memenuhi target seperti itu ya. Jadi secara konsisten, kemudian secara semangat gitu, kita berusaha maksimal seperti itu supaya target kita bisa berhasil. Nah, selanjutnya nyamankan perasaan supaya tidak terbebani dengan target yang belum terpenuhi. Nah, jadi misalkan ada target-target yang kira-kira itu belum terpenuhi ya, itu jangan merasa tidak nyaman ya. Jadi santai saja, slow saja, sehingga ketika target belum terpenuhi, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita menurunkan tingkat target. Kemudian kita tetap menjaga perasaan kita atau hati kita supaya tetap lebih nyaman untuk menjalankan aktivitas semuanya, seperti itu ya anak-anak. Nah, saya kira untuk materi tentang target ini ya, saya kira cukup sekian. Semoga bisa memberikan inspirasi ya, memberikan manfaat bagi anak-anak, dan membuat anak-anak lebih semangat lagi dalam mengisi pandemi ini untuk tetap beraktivitas yang positif, seperti itu.
Ya, saya kira dari saya cukup sekian dulu. Nanti kalau ada pertanyaan ya bisa di kolom komentar ya, bisa di kolom komentar di YouTube itu. Insya Allah nanti akan saya jawab satu persatu. Nah, saya kira cukup sekian anak-anakku. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.